Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan ibu-ibu yang hadir pada hari ini serta adik-adik kita, anak-anak kita semua, serta Ketua Majelis Taklim Nurul Qalbi, dan tentu saja Ibu Helen semoga mendengarkan juga ini di sebelah. Kita doakan beliau sembuh dari sakitnya, Allah angkat sakitnya dan bisa nanti bersama-sama kita ngaji lagi di Nurul Qalbi. Para akhwat semua, para ummahat semua, anak-anak semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya sudah pernah kemari, mungkin masih ingat ibu-ibu dulu waktu masih ada sama bapak-bapaknya ya, kuliah subuh. Jadi pergi dari Bogor alhamdulillah sampai jam karena subuh kami berangkat sebelum subuh jam 4 dari Bogor. Tadi juga berangkatnya jam 7. Kita itu dekat tapi jauh. Macetnya luar biasa, apalagi sekarang sudah tidak ada lagi COVID. Nah, Masya Allah. Tapi kita pada saat yang bersamaan kita juga senang karena ekonomi kita bergerak kembali. Bayangkan waktu kita tidak macet, kita senang ya Bu ya, bisa jalan kemana-mana tanpa macet. Tapi ternyata ekonomi kita mengalami negatif atau tidak tumbuh, sangat jauh sekali. Dari pertama kita ingin 6% pertumbuhannya, ternyata sampai anjlok 2-3%, 5% negatif. Baru tahun ini kita mulai lagi bergerak. Cuman Menteri Keuangan sudah menakut-nakutin nih ya, atau memberikan signal bahwa tahun depan bakal resesi. Apa itu resesi? Resesi artinya barang-barang bakal naik. Ingat sekarang gas berapa? Saya kaget betul. Baru berapa bulan yang lalu gas kita 160-an kan? Sekarang sudah 200-an. Baru tadi pagi saya baru enggak, karena kami kan udah lama anak-anak nggak di rumah. Kami kan ada 2 dapur, jadi saya tidak terlalu ngeh gitu bahwa iya, karena masih banyak, selama beberapa bulan ini nggak habis-habis gasnya. Hari ini kan saya kasih uang 200.000 untuk beli gas sama beli galon air 3. Biasanya cukup kan? Kata Teteh, entah cukup ini mah Mami, ini mah udah naik 200. Kok baru tahu sih gitu. Gimana mikirin, langsung bilang ke Bibi, gimana orang yang nggak punya ya? Sekarang mah sudah pakai kayu katanya di kampung-kampung. Padahal kampung mah bukannya di kampungnya di Garut, bukannya di Tasikmalaya, bukan. Kampungnya mah di Bogor, di Sentul City, yang belakangnya yang di Gunung Pancar, yang ibu-ibu suka jalan-jalan, suka makan-makan di Sentul City. Itu tuh kampungnya udah sekarang udah mandi di sungai, memang udah biasa itu ya. Tapi ngambil air di sungai supaya apa, hemat. Terus sudah pakai kayu sekarang. Jadi kalau ada kayu-kayu di rumah, kebetulan di rumah di Sentul City itu sekarang sudah mulai rapuh karena rayap. Waktu itu ada ibu-ibu pengajian, tiba-tiba Yasin, plok, jatuh ininya, plafonnya. Karena rayap itu kan diam dan mematikan. Nah sekarang orang udah pada ganti baja besi, baja ringan semua. Kayu-kayunya dibawa sama penduduk. Kirain untuk apa gitu kan? Untuk apa kayu-kayunya diambil? Untuk buat rumah ya? Untuk buat kandang ayam apa? Untuk gantiin gas. Karena mahal sekali ibu-ibu sekalian. Jadi listrik juga jadi naik juga. Nah jadi ini yang ciri-ciri biasanya resesi. Apalagi kalau rupiah kita makin melemah, itu tambah lagi menciri-cirikan resesi. Apa yang kita harus lakukan? Ibu-ibu dari sekarang jilbabnya diubah suai. Ininya apa? Furniture apa namanya? Mebel-mebelnya diganti kulitnya aja, jangan beli baru. Tasnya mana yang tas yang Louis Vuitton, Hermes, kelihatan. Kalau ibu-ibu megangnya kenceng-kenceng berarti tasnya asli. Kalau agak jauhan dikit dari tempat duduknya berarti KW1 atau KW2 atau KW3. Tapi kalau dipegang erat-erat, ada nggak ya di sini ya? Itu berarti benar itu asli itu. Nah,
Iya, ibu yang berbaju baju hitam rupanya tasnya asli. Nah, ini salah satu yang perlu kita kurangi karena menyumbang uang keluar lebih banyak lagi. Nah, jadi boleh kita belanja, tapi pastikan jangan mubazir. Ya, baju-baju kita juga kalau bisa tolong ibu-ibu, insya Allah baju kita, lemari kita itu 2 kali lipat dari lemari bapak kan? Oh, lebih. Tolong diambil, jangan sampai, karena ini harta bu, ini bagian dari harta kita ya. Baju yang masih layak pakai atau baju yang dibeli tapi kecilan, tolong disumbangkan, disedekahkan hari ini. Supaya apa? Ini untuk mencegah resesi. Loh, kok mencegah resesi pakai acara bagi-bagi, pakai sedekah? Iya. Justru untuk mencegah resesi, mencegah bala, itu harus banyak-banyak sedekah. Keluarkan apa yang bisa kita keluarkan. Ya. Nah, jadi itu salah satunya ibu-ibu. Nah, tentunya hari ini kita inginnya apa sih? Nah, ini ya, jadi insya Allah saya juga sebagai Rektor Institut Agama Islam Tazkiyah, ibu-ibu, adik-adik ya, anak-anakku semua nanti kuliahnya di Tazkiyah ya. Nah, jangan khawatir. Kadang-kadang ibu-ibu pernah nggak dengar anak-anak kita itu kalau dibilang, pernah nggak ibu-ibu jawabannya apa sih kalau misalnya anak-anak kita, mah aku pengen kuliah di luar negeri. Jawabannya apa? Mahal. Apalagi? Jauh. Apalagi? Mahal. Yang jelas mahal. Terus apalagi ada anak-anakku semua pernah denger nggak? Bu, aku ingin kuliah lagi. Bu, aku ingin itu. Pak, aku ingin. Bapak Ibu sekalian, nggak perlu jauh-jauh lah. Nah, pertama, atau Bu, ini kuliahnya mahal di Tazkiyah. Jawaban ibu-ibu apa? Misalnya ada anak-anak yang mau kuliah, Bu, ini kayaknya mahal deh di kampus ini, kampus ini. Tazkiyah juga termasuk agak mahal dikit lah. Apa jawaban ibu-ibu? Enggak apa-apa. Terus? Nah, alhamdulillah kalau ibu-ibu di Nurul Qalbi insya Allah solehah semua. Jangan sampai ada ibu-ibu yang di ujung sana. Nah, silakan ibu-ibu gabung kita. Jangan sampai ibu-ibu yang di ujung Jakarta sana. Ngomongnya apa? Anakku ya ampun, nggak ngeliat nih. Mana? Ngaca dulu dong, kuliah ke luar negeri. Nggak mungkin. Terus apa lagi? Atuh kemaha, atuh ini mah makannya juga susah. Kamu mau bilang mau kuliah, mau sekolah, mau ini. Nah, jadi ibu, insya Allah nggak ada bahasa-bahasa itu di sini. Ya, jadi pastikan kalau misalnya saya selalu sampaikan, ini ada Mbak Nurul ya yang waktu itu juga datang ke sini. Kalau ada yang tidak mampu, apalagi nanti anak-anak binaannya Nurul Kolbi ini banyak ya, insya Allah binaannya Pak Dudi juga saya sudah lihat yang di Liwiliang, yang di Paminjahan. Beliau sangat menyantuni anak-anak yatim, anak-anak yang duafa. Kalau ada anak yatim, ada duafa nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah, harus kita upayakan. Di Tazkiyah saya sampaikan memang kita agak mahal karena memang fasilitas kita, dosen-dosen kita, kualitasnya. Tapi jangan sampai ada orang yang nggak mau kuliah, nggak bisa kuliah. Nah, gitu saya selalu sampaikan. Jadi insya Allah kami juga ingin bekerja sama nanti dengan ibu-ibu sekalian. Seperti kami juga kerjasama banyak dengan umahat-umahat lain yang di majelis-majelis taklim untuk memberikan beasiswa yatim duafa tahun depan ya, program S1 Hafiz Trainer. Jadi hafal 30 juz syaratnya, syarat lulus mereka S1 dan S1-nya wirausaha. Kenapa? Supaya mereka bisa mengembangkan usaha-usaha bisnis-bisnis syariah di Indonesia. Jadi banyak sekali orang-orang kaya di Indonesia tapi bukan dari Nurul Qalbi. Bukan dari keluarga-keluarga muslim. Yang nomor 1 orang kaya di Indonesia, sipit 2, sipit 3, sipit 4, sipit 5, sipit 6 agak belok sedikit, 6. Ya, yang punya Transmart, yang punya Trans TV, yang punya Bank Mega Syariah. Yang 7 belok dikit tapi orang India, non muslim. 8, 9, 10, 11 balik lagi sipit.
Jadi yang dari Nurul Qalbi belum. Jadi insya Allah kita banyakkan lagi keluarga-keluarga kita yang pandai berbisnis, insya Allah berbisnis secara syariah, hafal Quran, suaranya bagus tadi seperti adik kita tadi ya, anak kita tadi, Masya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, tentu saja salah satunya adalah keuangan kita. Nah, untuk apa kita di Nurul Qalbi? Pastinya untuk ini ya, insya Allah kita semua takut dengan ancaman Allah, kita semua rindu dengan janji-janji Allah dengan surganya, apalagi kalau surga itu dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan luar biasa. Ibu-ibu sering mendengarkan mintah tihal anhar fi jidina biha. Anhar itu sungai-sungai. Jadi makanya biasanya ini di rumah-rumah orang Arab ya, atau di rumah-rumah kita lah yang biasanya yang rumahnya luas, ada kolam di dalam atau di luar, itu sebenarnya mencoba mewujudkan apa sih yang dimaksud dengan surga. Surga itu ada sungai yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai macam-macam. Ada sungai susu, sungai yang warna ini, warna itu, dan nanti duduknya di dipan. Makanya di rumah kita ada dipannya, ada apalagi yang kalau gaya-gaya Maroko, ya kan? Yang ini juga cantik nih, cantik banget nih. Ini sebenarnya kita warnanya hijau, benar. Jadi nanti ada yang zamrud warnanya hijau. Nah, ini persis. Nanti minumannya pakai ini, yang ada gagangnya. Makanya orang-orang yang ini prestis namanya. Jadi baru kali ini saya dikasih gelasnya cantik begini. Biasa dikasih aqua gelas. Nah, jadi ini nanti gelas-gelas yang ada di surga. Makanya orang-orang ya kita lah ya, ketika itu mau niru, karena memang begitu. Manusia itu suka yang seperti itu. Nah, dijanjikan seperti itu. Surga-surga itu bahkan abadan kata Allah, untuk yang insya Allah mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah. Insya Allah kita yang rajin sholawat ini nanti bersama-sama Rasulullah SAW abadan ya. Jadi selamanya tinggal di surga. Nah, ini yang menjadikan kalau kita lihat di ini, oh iya ibu-ibu kalau mau nanti aku pengen tahu Quran yang bisa kita nggak perlu pakai aplikasi, langsung aja di browsing di Google ya, Tazkiyah, Quran Tazkiyah. Nah ini dia Quran Tazkiyah. Di Quran Tazkiyah ini asiknya ibu-ibu nanti bisa ada tahsinnya, tajwidnya. Nanti kalau kita pengen tahu ini kenapa sih ini berapa panjang sih harakatnya, ada di situ. Terus kita pengen terjemahannya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu ada seperti itu. Nah itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terus ada tafsirnya. Tafsirnya kita pengen tahu nih tafsirnya yang mana, yang pendek atau yang panjang. Kalau ada yang panjang Ibnu Katsir misalnya, yang umum ya dipakai itu Ibnu Katsir. Kata per kata atau membahas ayat per ayat dijelaskan di situ. Terus pengen tahu juga ininya bacaan murotalnya. Jadi ada suaranya di situ. Jadi nanti ibu bisa klik play di sana. Jadi gimana sih nyebutinnya? Nah, kita bisa dengarkan langsung di sana. Ya. Nah, ini ajak juga kita hadis tazkiyah. Jadi ibu-ibu juga bisa nanti buka hadis tazkiyah. Ya, hadis tazkiyah itu juga kita yang buat sendiri tapi untuk semuanya gratis ya. Aku pengen tahu hadis yang dibilang sama Ustadz tadi, disampaikan Ustazah tadi apaan ya? Oh di sini rupanya. Oh ini berarti hadisnya benar. Hadis hati-hati ya ibu ya. Nggak semua hadis-hadis, walaupun yang lebih mudah ngeceknya pasti Al-Quran. Karena semuanya pasti ada Al-Quran di rumah, ya kan? Ada juga yang kita bisa cek. Karena Al-Quran juga banyak ditipu-tipu ya. Ada yang berusaha untuk menggantikan ayatnya, menghilangkan, menggantikan terjemahannya. Hadis apa lagi? Hadis itu paling rentan dia. Karena apa? Ada yang hadis yang terputus, ada kadarnya ini, ada levelnya ini. Nah itu ya ibu-ibu ya. Nah jadi bisa nanti dicek di sini di Tazkiyah. Nah di sini tentu saja kalau kita lihat di ayat ini di surah At-Tahrim ini kita diperintahkan Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ya. Nah, ini yang ku anfusakum ini kata perintah. Perintah untuk melindungi atau memelihara diri kita. Anfusakum itu semuanya. Kum itu artinya jamak, ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro.
ahlikum, ya ahli. Ahli kalau bahasa Indonesia, ahli itu pakar ya. Tapi kalau bahasa Malaysia, ahli itu anggota. Ahli jawatan kuasa. Ketawa ibu-ibu. Udah jalan-jalan ke Malaysia ibu? Semua orang udah jalan-jalan ke Malaysia. Saya ke Malaysia tuh berapa kali di dalam berapa bulan ini. Ramenya orang Indonesia. Ya, nah, wa ahlikum naro. Ahlikum itu artinya keluarga. Ahli Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan kayak bahasa Indonesia ahli itu pakar ya. Nah, terus ini diperintahkan untuk supaya kita hati-hati dengan jebakan-jebakan Batman untuk mengarah ke api neraka. Dan bukan hanya untuk kita, tapi juga anak-anak kita. Kemudian di sini disebutkan waquduhan nasu wal hijaro. Ya, nah yang di mana ya apa itu naro ini? Naro ini adalah yang bahan bakarnya dari hijaro, dari nasu wal hijaro. Nasu itu anas, nas itu manusia. Hijaro, hajar, ya itu hajar aswad. Nah, hajar itu batu. Aswad itu apa? Hitam. Ya, jadi anas wal hijaro. Makanya iblis, setan senang banget godain kita. Kenapa? Bahan bakar nerakanya nanti manusia. Makanya kok bisa bahan bakar manusia? Ingat ibu-ibu, ini kerjaannya Pak Dodi kita nih. Ya, Pak Dodi kan kerjanya di Bumi Siak Pusako yang gali minyak. Yang minyak itu datangnya dari mana? Kalau ada fosil, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu. Nah, memang bahan bakar, jadi bahan bakar kan fosil yang udah ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, itu yang jadi. Makanya kalau fosilnya habis minyak kita. Makanya sekarang kita udah beralih ke atas. Yang tadinya ngerok-ngerok bumi, sekarang udah balik ke atas. Padahal Allah menciptakan matahari itu dari sebelum Nabi Adam, gitu ya. Jadi sekarang kalau ibu-ibu ada ngelihat mobil listrik atau ada yang punya mobil listrik di sini? Kalau ibu-ibu mau beli harus inden 1 tahun. Nah, bagus juga kalau misalnya mau ada kebutuhan mobil tahun depan ganti itu. Kenapa? Karena kita hifdzul bi'ah. Hifdzul bi'ah itu lingkungan ya, supaya bersih lingkungannya. Tapi memang saat ini masih mahal. Waktu saya ke Bali, biasanya kalau dari bandara ke airport, bandara ke hotel itu 100.000. Pakai yang listrik 250.000. Karena bahannya masih mahal, chargernya juga ya dia harus di-charge ibu, kayak handphone. Tapi ya nggak dibawa-bawa chargernya ya PLN di beberapa situs ya, di beberapa tempat. Oke, nah jadi memang nggak heran ya Bapak Ibu sekalian ya kalau ketika melihat ini ya, wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi ini adalah perintah dari Allah untuk supaya kita memelihara diri kita sendiri dan keluarga kita supaya jangan masuk api neraka, karena api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan di sini ada penjaganya ya. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Ya, jadi syidadun, syadid. Jadi malaikat-malaikat yang kasar. Jadi malaikat itu macam-macam ibu-ibu. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang ini ya, memang tergantung tempatnya dan tugasnya. Jadi malaikat itu punya tugas masing-masing. Ada yang cepat, ada yang kilat, ada yang sayapnya 1, 2, 3, banyak sayapnya ratusan ya. Jadi banyak malaikat itu. Nah, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak punya syahwat, tidak seperti manusia ya. Nah, tapi bisa menjelma manusia. Ya, pernah menjelma sebagai manusia laki-laki ya. Laki-laki ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW menyampaikan Iqra ya. Kemudian juga pernah menjelma manusia ketika dalam majelis, datang
laki-laki yang rapi, rambutnya hitam, pakai baju bersih, menghadap Rasulullah SAW. Ya, kemudian juga berjumpa ketika menyampaikan wahyu-wahyu tentunya kepada Rasulullah, dan ketika sebelum Rasulullah menjumpai Nabi Ibrahim. Suaranya kecil banget. Oh iya ya Allah, gimana ya? Oke, nah ini sekarang udah kencang? Oke, dicek-cek. Oke, nah penjaganya malaikat-malaikat kasar dan keras dan tidak durhaka apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya begitu, malaikat kalau tidak disuruh tidak bekerja, ya, dan tidak melawan, ya, tidak melawan. Jadi tidak protes, tidak kritik kayak kita ya, suka ini disuruh suami negosiasi, disuruh ini, suruh itu, nawar-nawar gitu kan. Nah, tentu saja nanti kita lihat bahwa apa sih yang kita ketika ditanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini idza matal insanu, ya, atau ibnu Adam di ayat yang di hadis yang lain, inqata'a amaluhu. Jadi memang kita ini kenapa sih perlu menyiapkan segala sesuatu, masalah keuangan juga termasuk karena nanti amal-amal kita terputus. Kecuali apa? Illa min salasin. Ya, kecuali 3. Apa itu? Idza matal insan kecila shadaqatin jariyah. Ya, sedekah tadi yang jariyah, yang bermanfaat. Kalau baju yang bermanfaat untuk dijadikan ibadah mungkin bisa jadi sedekatul jariyah, tapi yang sedekatul jariyah itu bentuknya yang tak habis-habis manfaatnya. Ya, Al-Qur'an kita sedekahkan di masjid-masjid, insya Allah jadi sedekatul jariyah. Kemudian harta, baik itu wakaf uang, ya, wakaf aset, jadi sedekatul jariyah insya Allah. Nah, kemudian apalagi au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin soleh. Jadi walad yang soleh, anak-anak yang soleh ini juga menjadi amal yang tak putus-putus. Yang apa? Ya do'ulahu, yang mendoakan kita. Jadi anak-anak yang soleh itu yang insya Allah kita siapkan dari sekarang. Makanya kenapa ayat hadis ini menjadi satu semangat bagi orang tua menjadikan anak-anaknya soleh-solehah. Supaya apa? Supaya mereka mendoakan kita. Sering nggak ibu-ibu kalau misalnya ngejumpa anak-anak, doakan mama ya. Ya, mama. Kan anak-anak kan suka bilang, doakan aku ya ma. Ibu-ibu sering nggak bilang ke anak-anak, doakan mama juga ya. Nah, jadi gitu. Kadang-kadang anak-anak tuh minta maaf sama mama. Minta maaf ma. Tapi mamanya nggak pernah minta maaf ke anak-anak. Nah, harusnya berbalik ya. Jadi kalau misalnya sering-sering ibu-ibu sekalian minta maaf ke anak-anak kita, ya pastinya suami ya, suami nggak harus nunggu lebaran. Biasanya nunggu lebaran dipoto lagi kan, atau minta maaf taruh di Facebook. Nah, oke. Nah, ibu-ibu sekalian, ini yang sebenarnya yang kita ingin kupas, tapi biasanya ini 8 jam karena ini 1 jam aja acara kita. Jadi kulit-kulitnya aja ya. Nah, ibu-ibu sekalian, dalam konteks keuangan, karena keuangan ini nanti akan ditanya di yaumil akhir nanti, ya, di yaumil akhir nanti. Jadi tidak akan keluar dari simpuhannya, ya, seorang ibnu Adam, seorang anak Adam, keturunan Adam, kecuali bisa menjelaskan atau menjawab 3 pertanyaan. Dari mana, bagaimana badanmu digunakan waktu di dunia? Bagaimana ilmumu digunakan pada waktu di dunia? Suaranya udah jelas sekarang? Lumayan katanya. Nah, kemudian ada 2 pertanyaan tentang harta. Dari mana kamu dapatkan hartamu dan bagaimana kamu belanjakan hartamu? Nanti kan biasanya ibu-ibu sekali bilangin nama suami. Siapa yang ibu-ibu di sini yang suaminya nyerahin tanggung jawab untuk mengelola uangnya? Mama, aku serahin semuanya ya. Mama atur semuanya, mau belanja, mau ini, mau zakatnya silahkan mama yang atur. Siapa yang begitu? Atau yang masing-masing?
Mama, ini aku uangnya. Nah mama, aku juga urus yang sebegini untuk aku. Dan aku nanti yang ngeluarin zakatnya segala macam. Atau ada yang bersama-sama? Oh, ada yang jawab semua. Nomor 1. Oke, biasanya banyak nih yang nomor 1. Yang nomor 1 siapa? Ada 3 tadi kan pilihannya. 1, nyerahin semuanya ke mama. Kedua, bagi-bagi, serah-serah masing-masing. Ketiga, sama-sama. Saling tahu. 1, 2, 3. Bagus. Ya 1, 2, 3. Seru juga ya. 1 dan 3. Oke. 1, 2, 3. Ibu. 1. 1. Adik-adik? Oh belum ya. Nah, jadi mau 1, mau 2, mau 3, memang bagusnya yang nomor 3 bareng-bareng. Bareng-bareng. Kenapa? Nanti ketika ditanya, hai, kamu, suami kita ditanya nanti oleh malaikat, bagaimana kamu cari pendapatanmu waktu di dunia dahulu, waktu di Nurul Qalbi, tinggalnya di dekat Nurul Qalbi. Aku ini. Zakat kamu gimana? Keluar, kamu belanjain gimana? Tunggu ya. Istriku mana ya? Istriku mana ya? Nyari, nggak ada ya, nggak ada. Karena sendiri-sendiri nanti. Nah, jadi itu semuanya ditanggung jawabkan, termasuk zakat, Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang namanya nanti kita yang bayar zakatnya suami nggak tahu kemana. Karena semuanya masing-masing, zakatnya masing-masing. Apalagi kalau nanti yang ibunya punya harta sendiri, ya, punya emas sendiri, punya uang deposito sendiri, itu harus dikeluarkan zakatnya. Beda sama bapak-bapak yang punya deposito, punya uang sendiri, punya emas sendiri. Zakat malnya beda dengan zakat kita, zakat pendapatannya beda dengan zakat kita. Kan kita mungkin ada yang berbisnis, ada yang bekerja di sini, ibu-ibu rumah tangga semua ya, rata-rata ya, atau berbisnis, ya, atau yang memang sudah ada harta waris. Misalnya ada yang dapat harta waris di sini, ya. Nah itu semuanya tanggung jawab masing-masing. Jadi nggak ada harta itu bersama-sama. Makanya nanti kita lihat, banyak sekali saya sampaikan kalau harta itu tidak ada bersama-sama. Tapi banyak yang bingung, banyak yang aneh. Kan kita udah berkeluarga, harta itu bersama. Iya, tapi kepemilikannya, tanggung jawabnya itu beda. Karena nggak ada nanti berduaan sama suami, ditanya malaikat berdua, nggak ada. Sendiri-sendiri. Semuanya satu-satu. Ya, nah maka dari itu Bapak Ibu, aduh maaf saya itu dari tadi latah dulu. Karena memang saya sering senengnya memang ada bapak-bapaknya, ada campur ya biar nanti nyambung. Saya baru-baru ini juga memberikan pelatihan udah 3 tahun, ada untuk yang khusus yang mau masuk masa pensiun itu sampai 2000 lebih ibu-ibu. 2000 orang bertahap, 60 orang dalam berapa bulan sekali ada lagi. Orang-orang beda-beda dari perusahaan. Ya. Nah jadi ketemunya suami istri baru-baru ini, jadi saya latah, maaf. Nah ibu-ibu sekalian, jadi dari pendapatan makanya kita pastikan dari sekarang kita cek lagi, benar nggak sih pendapatan kita selama ini sudah halal dan thayyibah. Ya, itu dulu pertama kali. Kenapa? Kalau misalnya pendapatan kita ini, pendapatannya macam-macam ya, bukan hanya dari gaji. Kalau kita dengan pendapatan, jangan semuanya dari gaji. Aku kan ibu rumah tangga sendiri, pendapatan aku, pendapatan dari suami kan? Iya, tanya sama suami, halal enggak? Berani nggak ibu-ibu sekalian? Nggak berani, berani. Harus berani tanya ya. Waris halal nggak? Bukan waris kok halal, enggak, ya halal lah. Bukan itu maksudnya. Apakah cara menghitungnya sudah benar? Apakah harta yang kita duduki sekarang, harta waris ini tidak ada hak keluarga lagi, saudara-saudara kita lagi? Ada kan sering kita duduk di rumah waris, rumah dari ayah, tapi belum dibagi. Artinya kita duduk di harta, nanti adik kita ngedumel, kakak saya yang ninggalin rumah itu, gimana ya, segan mau bilang. Padahal itu kan harta waris ayah. Eng. Jangan-jangan tidak halal yang kita tinggal selama ini. Terus kita juga mungkin, alah dek, sama aja lah, bagi 2 aja lah harta kita. Gak usah ikut-ikut yang waris Islam. Kan kita yang penting suka sama suka. Jangan-jangan itu tidak halal caranya.
Nah, makanya di situ saya masukkan dari gaji, bisnis juga. Misalnya kita berbisnis jualan jilbab aja, simple, ya kan? Ini loh bagus banget bahannya, taruh di WhatsApp grup. Nurul Kolbi Muslimah, ada nggak grupnya kayak gitu? Pasti ada, karena jadi saya banyak banget tuh grup di perumahan lah segala macam. Aduh banyak banget dah. Muslimah Nurul Kolbi atau apa? Kalau kami ibu-ibu Udayana. Kalau di sini apa? RT, MT Nurul Kolbi. Yang RT RW kagak ada. Ada lagi kan? Nah, belum lagi yang keluarga, belum lagi yang ini, yang SD, SMP, alumni ini, alumni itu. Ya ampun dah. Keluar dimasukin lagi kitanya kan? Postingannya aneh-aneh gitu, kadang-kadang pusing kita itu. Nah, jualanlah kita di sana. Jilbab, bagus lah banget loh. Ini murah. Tiba-tiba ada yang beli. Yang datang tipis bahannya, beda. Jangan-jangan tidak halal. Hati-hati ibu-ibu sekalian jualan online. Apalagi kita yang belum pernah beli jilbabnya tapi udah ngomong. Pokoknya adem banget dah. Nih kata si Oki Stiana Dewi, dia make nih. Lah, Oki ya make lah, kita kagak pegang. Nah, jangan sampai, karena apa? Hati-hati juga dengan influencer ya. Pipi glowing. Dalam waktu 7 hari 7 malam. Lah ya memang dia udah cantik. Dia memang udah glowing, kitanya ikut-ikutan. Akhirnya jual lah. Tahu tiba-tiba yang beli rusak. Kok nggak cocok sih? Lah, makanya hati-hati. Saya selalu ngingetin teman-teman yang influencer, artis-artis. Obat, segala obat. Saya sehat kemudian seketika. Jangan bohong deh. Iya, semuanya diinin, apa nama istilahnya? Apa sih namanya? Endorse. Saya nggak mau kalau disuruh endorse yang saya nggak pegang, saya nggak makan. Tolong dong endorse Bu Rektor. Iya coba lihat dulu apa ini. Oh parfum, ya sih enak, baru saya mau endorse. Tapi nggak terlalu laku juga sih. Bukan artis levelnya. Karena saya jujur banget gitu kan, nggak mau macam-macam endorse barang orang yang kita nggak ini. Nah jangan-jangan bisnis kita jadi nggak halal. Itu simpel ibu-ibu. Mau tahu dong gimana sih bisnis yang halal itu? Nanti 2 jam lagi ya ibu ya, nanti suatu hari. Karena banyak banget. Nah terus apalagi? Hadiah. Masa ada yang nggak halal sih hadiah? Iya. Ibu ini hadiah dari kami Bu. Bapak sehat ya Bu ya? Saya dari ini Bu, PT ini. Nanti sampaikan salam untuk Bapak ya Bu ya. Pak, ini Pak dari PT ini Pak, bagus loh Pak. Dia kasih hadiahnya banyak banget Pak. Nggak taunya dia minta proyek. Nah itu namanya riswah. Nah, jadi yang ada maunya tolak. Makanya gratis nggak boleh kan. Khawatir yang tadi gitu. Makanya kalau nggak boleh secara hukum, apalagi haram hukumnya. Ya, riswah itu haram hukumnya. Kenapa? Kata suaminya, dikasih emas, kasih dia lihat gitu kan. Besoknya buat keputusan, baiklah untuk itu proyek ini diserahkan kepada PT ini. Jadi haram. Nah ini makanya hati-hati. Nah kalau kita udah bisa memastikan yang pendapatan ini, insya Allah urusan kita yang di atas ini, di gambar atas itu, insya Allah terpenuhi. Ya kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan kita yang sifatnya sekunder. Kalau yang daruriyah itu kan yang makan, baju, tempat tinggal. Tapi yang sekunder, kuliah anak-anak, kemudian rumah renovasi, beli mobil dan sebagainya, insya Allah dengan pendapatan yang kokoh tadi, yang insya Allah halalan thayyiban, apalagi makanan kita semua juga dimasak dengan halalan thayyiban, insya Allah bisa menguatkan ini. Termasuk juga ketika kalau kita hutang, kita nanti investasi, jadi kokoh, nggak kemana-mana uangnya. Sering nggak ibu-ibu dengar, itu tuh orang kaya banget ya, tapi kok dikit-dikit uangnya habis. Katanya ngerasanya uangnya gaji 50 juta, tapi kayaknya cepet banget habisnya. Ada Bu, orang yang gajinya 50 juta ke atas, tapi kartu kreditnya bengkak aja. Kurang aja. Jangan-jangan nggak halal.
Terus si A, si B, bapak itu sakit lagi, istrinya sakit, ini sakit, kayak banyak banget cobaan deh. Cek dulu, jangan-jangan nggak halal. Terus saya taruh di situ ibu-ibu ya, zakat, infak, sedekah. Itu yang ini di bawah juga kadang-kadang untuk orang yang di bawah garis kemiskinan, zakat, infak, sedekahnya bisa-bisa nggak halal. Hah? Kenapa nggak halal? Misalnya cara mendapatkan zakatnya tidak halal, ngaku orang miskin, ngaku orangnya paling ini, apalagi yang Cianjur, banyak banget yang pungliin kan ketika masuk ke Cianjur. Padahal yang lebih parah lagi kan orang lain, kok dia yang mau minta dipalakin orang-orang yang mau masuk sana. Nah itu kan tidak sesuai dengan kaidah ya, yang harusnya kita mendahulukan orang lain dulu. Nah begitu juga orang mampu tapi ternyata tidak menggunakan zakatnya, berarti ada yang haram di dalam hartanya. Jangan-jangan sakitnya si A, si B itu jangan-jangan hartanya ada yang tidak halal ya. Atau kita sendiri, kita ini banyak banget cobaan ya Pak ya. Anak ini. Cek dulu Bapak Ibu sekalian. Hartanya jangan-jangan ada yang tidak halal. Ya. Pertama ngeceknya yang tadi, cara mendapatkannya. Yang kedua, apakah ada hak orang lain yang masih ada dalam harta kita. Jangan-jangan tadi pagi kita sarapan di atas meja itu kalau dia bisa ngomong, halo, aku ini zakat orang loh, belum dikeluarkan. Kenapa? Kita udah bayar zakat kok, tapi salah ngitung. Kita udah bayar zakat, tapi salah ngasih. Kita udah bayar zakat, tapi zakatnya nggak jelas. Yang mana yang disebut zakat harta, yang mana disebut zakat fitrah. Atau pakai rumus yang salah, gitu ya. Jadi ini hal-hal yang seperti ini kita perhatikan. Kok bisa begitu sih? Saya udah cek semua gitu. Dalam keluarga kami biasakan juga. Kalau ada yang sakit, pasti kita selalu ini ada yang sedekah yang kurang nggak ya? Zakatnya udah selesai Bu. Jadi pertanyaan pertama itu ibu-ibu kalau misalnya suami sakit, ibu-ibu pertanyaannya apa? Zakatnya udah selesai belum Pak? Sedekahnya udah belum? Nggak, nanya kayak gitu atau nanya sakit apa Pak? Kok sakit lagi sih? Terus makanya pulang malam sih. Apa yang pertanyaan ibu-ibu kalau melihat suami sakit atau anak kita sakit? Sudah makan obat belum? Itu nomor 10. Sudah makan obat belum? Nomor 10. Sakit apa? Jangan ditanya, orang dia juga kagak tahu sakit apa. Kayaknya kayaknya ini, kayaknya itu, ya kan? Maka dari itu ibu-ibu sekalian, kita biasakan ketika ada yang sakit, ini salah satu contoh ya, atau ada musibah, kita cek, evaluasi, muhasabah. Ada apa ya? Jangan-jangan sedekah kita kurang. Jangan-jangan zakat kita belum kita keluarkan. Karena apa? Ketika zakat atau hak orang lain yang kita masukkan dalam tubuh kita, Allah tidak berkenan mengabulkan doa kita. Ya, karena ada zat yang haram masuk ke tubuh kita. Oke, kita udah selesaikan zakatnya, kita udah selesai. Tapi makanan kita jangan-jangan sembarangan beli, apalagi sekarang sudah heboh ya untuk yang halal ya, heboh banget kan ya, makanan halal, sertifikasi halal. Tapi kita nggak terlalu tahu apa itu sih syaratnya. Orang ayam juga masa haram? Nah misalnya ada di pinggir jalan atau di toko-toko, itu kan ayam halal insya Allah. Ya halal insya Allah bagi kita, tapi ternyata banyak hal-hal yang syarat-syarat halalnya tidak terpenuhi. Ya mudah-mudahan nanti suatu hari di sini sudah pernah ada latihan halal? Belum. Nah insya Allah nanti kalau berminat ada yang dari Tazkiyah bisa memberikan apa sih syarat halal? Kenapa sih? Ada apa sih dengan babi? Ternyata kalau dibongkar semua tubuh babi, mulai dari kulitnya, rambutnya, kulitnya, monyongnya, bentuknya, dagingnya, lemaknya, organnya, semua bermanfaat untuk umat. Kenapa? Kan Allah sudah menjadikan dia haram. Iya, tapi kok dia jadi bermanfaat? Karena kita nggak berpikir hewan lain banyak, tapi kita nggak ngeriset, nggak teliti banyak.
yang paling banyak adalah kolagen. Tahu nggak kolagen ibu-ibu? Banyak banget di kosmetik kita. Yang paling cepat nyerap ke sini, ya ada serum segala macam, itu kerja kolagen. Berasal dari enzim babi. Yang paling cepat nguas lembut bulunya, kuas bulu babi. Yang lembut bahan jaketnya, sepatunya dari kulit babi. Yang paling cepat menjadikan virus vaksin segala macam, termasuk hemanitis ke umroh haji, perantaranya enzim babi. Saking terkenalnya dia, celengan, kita kan ngomong celengan ya. Celengan itu kan babi, celeng itu babi, celengan, celeng-celengan. Anak kita dikasih celeng-celengan, sekarang aja bentuknya beda-beda. Apa sudah bang semua ya sekarang ya. Tapi bentuknya masih ada, bonekanya babi. Luar biasa. Dan saya, dulu saya non muslim ibu. Saya makan babi dulu ya. Sekarang udah tahu banget dah baunya. Dan sering pesta nih malam tahun baruan nanti ya konyen nanti bulan Februari. Biasanya kita babi itu harus di atas meja. Makan malam tahun baru Cina itu harus ada babinya. Kepalanya ada di situ. Sekarang kepalanya mungkin nggak terlalu ini ya, cuman kita yang ini satu simbol kekayaan, simbol kesejahteraan gitu. Itu dulu kecil-kecil tukang bawain kepalanya sama saudara saya. Besar kan, jadi kita bawa pulang, dibuang di belakang rumah. Makannya bekas-bekas itu biasanya kita ada kebun babi. Makannya itu bekas-bekas soya, bekas-bekas tahu. Dia makan aja apa aja enak. Dia itulah salah satunya. Dia apa aja makan. Dan dia LGBT. Hewan LGBT itu salah satunya. Ya. Jadi bisa nggak kita temukan yang lain? Bisa. Ingat soya ini emulsifier. Tahu emulsifier itu untuk apa ibu-ibu? Untuk menstabilkan antara lemak margarin dengan air kalau kita buat kue. Kalau enggak dia enggak ini nyampur. Nanti kue kita enggak cantik. Pecah-pecah atau apa gitu. Tapi kan dengan emulsifier ada tulisannya. Kalau di Inggris itu E471. Kalau dia bilang E471 titik berarti itu dari lemak babi. Tapi kalau dia bilang dalam kurung emulsifier soya bean, berarti halal. Insya Allah halal. Seru banget kan? Jangan-jangan itu ada yang masuk di dalam tubuh kita yang menjadikan yang kita nggak mau belajar. Ya kalau nggak tahu kan satu hal, tapi yang nggak mau belajar. Nah, bisa nggak nanti suatu hari kita undang yang pakar halalnya untuk bisa memberikan pencerahan tentang makanan minuman halal. Termasuk ayam. Ayam apaan sih? Ibu-ibu tahu nggak ayam dipotong kayak mana kalau di pasar? Seret, terus dia apa? Lempar. Terus dia masukin kemana? Air panas dulu. Oh ya, apakah sudah ada takarannya? Dia itu mati karena air darahnya udah habis. Kan ayam tuh lama bu matinya, ya kan? Plok. Kadang-kadang kita deketin, plok gitu kan. Nah itu berarti masih hidup dia. Jangan-jangan karena nggak sabar, pembeli udah nunggu, diambilnya taruhnya di tempat yang air panas tadi, matinya karena air, jadilah dia bang. Saya waktu di Inggris ibu, saya tanya, do you have a fresh chicken? No, we don't sell fresh chicken. Loh kok nggak jual fresh chicken? Kan kalau kita kan seneng kan ayamnya segar kan? Kalau di Inggris nggak boleh dijual ayamnya segar. Dia harus menginap 1 malam. Terus saya tanya, why? Because we want to know if the chicken change color. If it is poisoned, it means it is not healthy. Keren banget ya. Terus dia kan masuk ditaruh kayak di supermarket kita kan ada mesinnya itu ya. Ayamnya ditaruh dagingnya. Itu suhunya diperhatiin. Waktu saya datang, cek the temperature. Jadi dia ada suhunya diperhatikan,
tempatnya harus ditutup segala macam, rapi banget. Jadi ibu-ibu, mereka standar vaksin, standar untuk nyuntiknya segala macam. Jadi ayam-ayam itu sampai ada mahasiswa S2 Taskia datang ke rumah saya. Terima kasih Bu Rektor, saya sudah kuliah di Taskia. Saya ini pemotong ayam atau pengusaha ayam. Ayam itu saya suntikin aja biar cepat besar. Maaf Ibu Rektor, anak-anak saya juga nggak boleh saya makan ayam saya. Nggak sopan. Jualan ayam tapi anak-anaknya nggak boleh makan ayam dia. Kenapa? Karena saya tahu sayamnya nggak sehat. Tapi saya jual aja karena untung. Setelah saya kuliah di Taskia, saya belajar tentang bisnis syariah. Ya ampun, saya menyesal banget. Sekarang saya udah pastikan ayam saya itu disuntik sesuai dengan standar vaksinnya, apalah namanya itu ya, hormonnya. Ada kan ibu-ibu, ayam itu kan memang dia boleh disuntik, tapi sesuai dengan standar. Ayam, makanya ibu-ibu hati-hati ya, ayam itu disuntiknya di mana? Sini sama sini, paling banyak di pahanya. Makanya ibu-ibu, ada orang-orang nggak mau makan di paha. Lebih mau bagus dada, karena dia nggak disuntik di dada. Tapi sama aja sih sebenarnya, suntikannya kemana-mana kan. Apa kata yang penjual ayam tadi? Sekarang saya rubah. Ayam udah saya pastikan, kalau mati saya nggak jual. Ibu tahu nggak kalau ngelihat itu bis ayam, truk ayam, krok, dia berhimpit-himpitan. Itu nggak manusiawi banget. Kalau ada hak asasi ayam, protes tuh ayam-ayam. Kadang-kadang dia kejepit, mati gitu kan. Nggak diperhatiin sama sopirnya. Dijual loh Bu, itu dijual loh. Yang udah dilindes mobil aja dijual, apalagi kayak gitu. Terus dia bilang, saya pastikan nggak seperti ibu, itu Bu Rektor. Sekarang ayam saya sudah saya sehatkan, saya kasih yang gizinya bagus, pakan yang bagus, dan dia juga mendengarkan Al-Quran 30 juz, murotal. Jadi ibu-ibu kalau mau beli ayam dia, ayam yang hafal 30 juz Al-Quran, beli sama dia. Tapi ibu, saya beli, saya langganan. Jadi ya saya penasaran, karena pertama dia mahasiswi kami kan kita harus dukung juga lah bisnisnya. Jadi keren dia sekarang. Kita beli, saya bandingin dengan yang dijual biasa-biasa di pasar. Emang agak mahal sih, yang keselnya itu mahalnya itu tuh. Sekitar kayak ukuran 1,5 kilo itu 60 ribuan, 50 ribuan. Tapi kan bisa yang lebih murah kan? Sekilo, berapa sekarang sekilo? 30-an ya. Dia sekilo itu kayaknya 50 ribu deh. Pokoknya beda lah, mahal. Tapi kan dia sudah di packaging, sudah bersih, udah rapi gitu kan, udah bersih lah ke rumah kita. Memang frozen. Saya bandingin, amis yang di pasar itu. Kalau dia itu nggak amis. Dan ketika kami makan, kayaknya lebih gurih dan kenyal. Nggak cepet gitu, nggak cepet robek dia. Jadi yang ini ketahuan banget kan, kalau dia disuntik, jadi dia ringkih gitu. Yang dari pasar ini. Nah gitu ibu-ibu bedanya. Ibu-ibu sekarang makan ayam di mana? Di pasar ya. Nah sekarang ibu-ibu kita cerewetin tukang pasar itu. Pak, ada nggak sertifikasi halalnya? Gitu. Ya, jadi kan biasa, memang di pasar nggak ada. Ini yang kita harapkan ada. Jadi dia ada pemotongnya itu udah tersertifikasi lah, namanya Juleha. Bapak Ibu tahu kan Juleha? Bukan Zulaiha. Juleha, juru sembelih halal. Itu singkatannya itu. Nah, nanti mudah-mudahan ada bapak-bapak kita julehakan. Supaya nanti di kurban, Bapak Ibu tahu nggak yang kurban biasa kita potong kurban? Kemarin kurban berapa sapi? Sapi sama kambing ya. Yang motong emang sudah tersertifikasi halal? Belum, coba-coba itu namanya. Atau yang jagal-jagal ya, tapi ada yang jagal ya, biasanya ada yang jagal ya. Bapak-bapak yang nggak biasa nggak berani juga ya. Ada yang berani nyoba-nyoba, nggak boleh. Dan dia nggak boleh putus ibu. Dia nggak boleh kayak gini. Aduh, salah duduk nih, gini lagi, nggak boleh. Kasihan dia, nggak jadi mati dia kan. Harus satu seret dan tenaganya itu. Dan atau ibu kayak udah pengalaman ini. Oh iya, caranya tuh gitu. Nah, caranya ngadep kiblatnya, terus lafaznya,
Dan dia tidak, ingat-ingat kambing-kambing kita ditutupin matanya? Nggak ngeh ya? Ditutupin atau diginiin kambingnya, nggak boleh ngelihat temennya. Itu luar biasa, harus ada ilmunya. Nggak semua orang ngeh. Ini makanya non-muslim tuh pada itu ngelihat kita tuh keren. Sayangnya di Qatar tuh kagak ada penyembelihan hewan. Kalau enggak dia bisa ngelihat, dia tuh takjub sama kita. Kan dia ada takjub kita nggak minum-minum waktu di Qatar ya, yang sekarang ini berlagi jalan. Terus pemain bolanya si Yusuf itu nyium ibunya. Biasa kan kalau pemain bola dia habis menang gol itu pacarnya yang ada di situ. Iya kan? Yang dicium bukan ibunya, ini mah ibunya. Udah nggak cantik gitu kan. Orang-orang heran, nggak cantik, badannya gini, ini siapa ya? Pas ditanya ibunya, ibu, mama, saya tinggal 6 tahun di Inggris ibu-ibu. Maaf ibu-ibu, usia ibu-ibu yang sekarang sebagian ibu-ibu yang udah di atas 60 biasanya, itu nggak tinggal sama anak-anaknya lagi. 50-60 mah nggak tinggal sama anaknya. Mereka tinggal di nursing home. Di ini, apa namanya? Panti jompo. Kalau kita mungkin panti jompo itu udah pilihan terakhir atau memang dia nggak punya rumah kan, nggak punya keluarga. Pernah nggak, sering nggak kita dengar keluarga muslim yang panti jompokan ayah ibunya? Ada juga. Alasannya apa? Nggak mau ngurusin. Tapi nggak banyak lah, nggak kayak di sana itu udah normal banget gitu. Ya mudah-mudahan kita jangan ya ibu-ibu ya, bapak ibu sekalian, ini saatnya kita memang biru walidain ya, menunjukkan bagaimana kita mendampingi orang tua kita di masa tuanya. Nah ini kalaulah ada yang pemotongan ayam di Qatar itu takjub banget mereka. Kalau saya ada yang mau jadi mu'alaf ya, yang mau kenal Islam, salah satunya itu saya kan dalam hadis tunjukkan, saya pakainya biasa hadis arba'in, bagaimana muslim itu memotong hewan, dia kaget begitu santunnya kita kepada hewan apalagi kepada manusia. Nah ini yang tadi ibu-ibu sekalian, masalah makanan halal, pendapatan halal ini penting banget. Hari ini kita cek itu dulu ya, kita cek dulu, nanti yang lain-lainnya baru kita bicara ada apa sih yang di tengah, investasinya yang syariah atau apa. Nah, tapi saya juga pengen nyentuh yang di atas. Yang di atas rumah kita itu apa sih yang kita harus siapkan dari sekarang? Waris. Nanti kita diskusi. Kenapa? Banyak sekali yang tidak bicarakan soal waris semasa hidup. Betul? Waris itu biasanya kita bicarakan setelah meninggal kan? Kalau kita meninggal, kapan kita mau bicarakan waris? Berarti orang yang masih hidup membicarakan waris kita. Terlambat banget. Nggak mungkin kita dibangunin, jangan mati dulu dong, ini rumahnya rumah siapa ya? Atau ketika lagi di ICU, orang tua kita di ICU baru ditanya, bu, itu yang sertifikat di sana, maaf ya, mah, nanya dulu mah, itu sertifikat yang di sana itu punya siapa? Tiba-tiba yang ICU-nya lagi begini-begini, tiba-tiba treng gitu kan. Dan tidak sah seorang yang ditanya ketika sakit. Aku berikan rumah itu untuk kamu. Itu nggak sah. Wasiatnya, hibahnya nggak sah. Ya, hibah pun tidak boleh. Pokoknya orang yang udah sekarat nggak boleh menjalankan atau buat talak atau masuk cerai juga tidak sah. Kawin tidak sah, ya. Terus membuat akad-akad syariat tidak sah. Makanya ketika sehat-sehat begini kita tanya, ya. Nah inilah insya Allah ibu-ibu sekalian, pertama lagi yang masalah perceraian ya, kita tahu cerai ini boleh nggak dalam Islam? Boleh, tapi cerai karena harta ini luar biasa ya ibu-ibu sekalian, banyak sekali kasus-kasusnya. Maka dari itu salah satu caranya tadi kita memastikan keadaan keuangan kita, merencanakan keuangan kita supaya tadi bisa insya Allah menghindari masalah-masalah perceraian karena harta. Ya. Nah, ada anakku semua yang hadir di sini juga sebenarnya sangat perlu sekali mendapatkan materi-materi keuangan ya, karena kita ingin dari usia dini juga sudah mendapatkan bagaimana merencanakan atau mengatur keuangannya sejak dini. Jadi kami juga ada program untuk anak-anak ya,
nanti suatu hari kalau misalnya ada anak-anak kita lagi liburan, kita buat di sini sering nggak ada semacam Ramadan ceria untuk anak-anak. Nanti suatu hari ya untuk anak-anak semua kita kumpulin yang cucu-cucunya anak-anaknya di sini buat program bagaimana mencerahkan keuangannya, mengatur keuangannya. Nah, ini saya langsung saja ke ini caranya ibu-ibu ya. Ini bagaimana sekarang kita mulai merapikan keuangan kita, yang mana harta kita, mana harta suami, dan yang paling penting mana utang kita, mana utang suami. Ada orang yang meninggal, suaminya meninggal, terus istrinya kaget. Aku enggak tahu ini mobilku kan dikasih suamiku. Aku pikir ini sudah lunas, enggak tahunya utang yo. Jadi suaminya ngasih ke istrinya, "Ma, ini mobil untuk kamu." Tapi dia kasihan ke istrinya kalau dengar dia berutang. Tiba-tiba meninggal, belum lunas, 100 juta lagi. Gimana ya? Aku nggak punya uang, berarti mobilnya harus dijual ya? Sebentar Bu, sebentar saya cek dulu. Jadi saya ngurusin hartanya. Saya ngurusin hartanya waktu sudah meninggal itu. Jadi saya tanya ke bank, alhamdulillah bank itu minta dia mengasuransikan. Jadi asuransikan jiwanya suaminya, sehingga kalau ada utang termasuk dilunas karena sudah tercover dengan asuransi. Ya, nah ini sangat penting sekali ibu-ibu sekalian. Pada saat itu dia udah pucep-pucep karena nggak mungkin saya bisa bayar utang. Nah, jadi seharusnya apa yang terjadi kalau misalnya ini tidak tahu dan tidak ada asuransi, dia kaget, kan kasihan istri yang kita tinggalkan tahu kita berutang. Maka dari itu kita para istri, para ibu tanya anak-anak kita juga, kamu itu kalau punya utang kasih tahu istrimu. Begitu juga kamu itu kalau punya utang kasih tahu suamimu. Begitu juga kita dengan suami kita. Papa ada utang nggak ya? Nanti aku catatkan. Ya, termasuk rumah yang kita sekarang ada, ini rumah siapa? Ini kan rumah sendiri, rumah berdua setelah menikah 50-50. Iya nggak apa-apa, betul, boleh. Tapi sampaikan ke anak-anak, ini rumah ini milik mama papa. Jadi kalau ada yang meninggal salah satu, nanti hartanya itu dibagi dua dulu. Yang punya milik suami atau milik istri yang masih hidup, siapapun yang punya hidup dikeluarkan dulu. Yang dihitung adalah harta mayit. Ya, termasuk emas dan hati-hati. Maka tadi saya bilang zakat jangan lupa. Karena emas segala macam milik mayit belum boleh dibagikan kecuali sudah selesaikan zakatnya, depositonya, investasinya, dan lain-lainnya. Ibu-ibu sekalian, termasuk jilbab, Hermes, Louis Vuitton, semua harta waris. Termasuk yang ini, walaupun yang ini handphone semuanya harta waris mayit. Makanya ada yang suka berantem kan, aku kan pengen yang mebel yang itu, kok yang dikasihkan ada si itu ya si dia, padahal aku kan udah bilang ke mama itu punya aku, karena itu harta waris. Nggak boleh sembarangan orang ngambil-ngambil duluan, betul-betul dihitung masing-masing ya. Gimana cara mengantisipasinya? Buat seperti ini. Ini PR ibu-ibu sekalian, saya nggak mau datang lagi kalau nggak ini PR-nya diselesaikan. Nanti dihitung dinilai PR-nya. Boleh dipoto? Oke, buat ini di rumah. Lebih bagus lagi kalau daftarnya pakai betul-betul pakai Excel. Pakai komputer, minta aja anak kita yang buatin. Ya, ini milik mama, ini milik papa, ini milik kamu yang sudah dikasih hadiah. Ya, ini yang sudah disakati, ini yang belum. Nanti kelihatan tuh, yang mana harta siapa, yang mana kewajiban siapa, yang mana yang sudah disakati atau belum, yang mana yang harus dilunasi dan sebagainya. Kalau nggak dicatat, insya Allah lupa semua. Ya, nah terus ini juga latihan lagi ya untuk hutang-hutang yang bukan hanya hutang kepada manusia, tapi juga hutang kepada Allah. Apa contoh hutang kepada Allah? Hutang fidyah, hutang puasa, hutang zakat, apalagi? Hutang denda, hutang apa lagi? Hutang nazar. Ini paling banyak orang melupakannya. Nazar boleh, tapi memang tidak terlalu diperkenankan ya. Rasulullah SAW menyebutkan nazar itu untuk orang yang
mikir ya. Karena dia ingin memberikan sesuatu, tapi kalau yang dia inginkan tercapai, seharusnya ya boleh, tapi hukumnya boleh, mubah ya. Tapi kalau kita buat sedekah dulu, kita ingin sesuatu, insya Allah lebih dimudahkan. Kenapa? Banyak orang kasusnya nazarnya lupa. Maka orang tua kita tanya, papa, mama ada nggak, ayah, ibu, nazar yang belum terbayarkan, hutang yang belum terbayarkan, nanti anak bayarkan. Nanti anak bayarkan, berarti belum tentu harus sekarang harus bayarkan. Yang penting sudah dilimpahkan kewajibannya. Cuman harus dijelaskan, mumpung ayah ibu kita masih bisa bicara. Kalau nanti udah nggak bisa bicara, repot kita. 2 tahun lagi, Dok, ibumu dulu pernah utang 10 juta, tapi aku nggak tahu kalau ibumu udah meninggal. Mau bayar nggak? Mau dibayar nggak? Bayar. Karena nggak tahu kita. Nanti dulu saya tanya dulu ibumu, yuk tahu dari mana? Nah kan, saya tanya dulu saksinya, nggak ada saksinya. Nah, mau percaya nggak? Bingung kan? Maka dari itu tanya sekarang baik-baik. Termasuk anak-anak kita, jangan biasakan mereka berutang-utang. Anak-anak kecil sekarang udah biasa berutang, Bu. Saya sering lihat dengerin mereka, utang dulu dong. Kenapa? Dengerin ibunya ngomong kayak gitu juga. Jadi mereka biasa lafaz utang itu sama teman-temannya. Ya. Nah, insya Allah ya karena kematian ini pasti Bu ya. Jadi saya minum dulu. Ini kan gelas surga. Ya, kematian itu pasti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Jadi ayat ini mengingatkan kita pasti mati itu, dan mati itu nggak tahu kapan dan nggak bisa diulur-ulur sampai dia nggak tahu di bumi yang mana dia mati. Nah, kita semua lah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Jadi Allah yang tahu ya, yang tahu tentang ilmu kapan atau tentang kapan yang Allah mematikan kita, di mana dan sebagainya. Ya. Jadi dimanapun yang kita itu tidak tahu kita akan di mana sampai wama tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Jadi ardi itu bumi, sampai dia mati di mana mau. Bahkan banyak orang yang meninggal di tanah suci, alhamdulillah ya, bisa disolatkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Ada juga yang meninggal di tempat-tempat yang kita di parkiran, di mana aja. Itu maksudnya ayat ini. Dan kita ngelihat sendiri bagaimana. Maka dari itu untuk memastikan ini, insya Allah kita saling mendoakan supaya kita diberikan panjang usianya, diberkahi usianya, supaya lebih banyak lagi beribadah kepada Allah. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ini sekilas ya tentang ayat-ayat ini, kematian, dan juga tentang mengingatkan kita ya bagaimana kita itu nanti ditanya ya oleh Allah tentang pertanggungjawaban harta kita. Maka dari itu pastikan kita tahu tentang hukum-hukum waris ya. Yang pertama, pastikan wasiat itu apa, hibah itu apa, hutang itu apa ya. Kalau wasiat itu hibah itu sebelum meninggal, wasiat itu berlaku setelah meninggal. Wasiat hibah boleh untuk siapa, termasuk ahli keluarga kita, calon ahli waris kita. Tapi wasiat tidak boleh untuk ahli waris kita. Hutang kepada siapa saja, hutang kepada manusia, termasuk hutang kepada suami, kepada ibu, kepada ayah. Kalau lafaznya hutang, tetaplah hutang. Ya, kepada anak dan sebagainya. Dan kemudian hutang juga bukan hanya manusia, tetapi juga kepada Allah. Maka dari itu salah satu hutang yang paling kita banyak kelirunya zakat. Ya, maka ini saya taruh di sini tabel zakatnya, bisa nanti ngikutin. Oh ini zakat fitrah, oh ini zakat mal. Zakat mal itu ada emas peraknya, ada perdagangannya, ada investasinya, ada zakat pendapatan, gaji ya, atau bisnis, pertanian, beda-beda ya. Nah nanti ibu ngitung sendiri. Kalau misalnya aku ragu-ragu nih ngitungnya, bisa nggak tanya sama ustazah? Boleh ya.
Boleh. Nah, terus ini pastinya ya soal warisan. Nih waris ini nanti kita suatu hari kita akan ini ya diskusi ini cara memahaminya dengan mudah kasus waris yang singkat. Misalnya dia punya anak, nggak punya anak. Terus dia punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan saja. Dia nggak punya anak perempuan dan laki-laki. Terus dia punya anak, ya, tidak punya anak, tapi dia tidak ada saudara. Bagaimana dengan hitungan warisnya? Dia tidak punya anak, tapi dia punya saudara, ya. Nah, bagaimana perhitungan warisnya? Ya, jadi ini beda-beda nih. Terus suaminya kalau dia punya anak dapat berapa? Kalau istrinya dapat punya anak dapat berapa? Ini semuanya ada di sini. Pastinya perlu waktu lagi ya, karena waktu kita udah 1 jam. Kita cek-cek lagi. Yang paling penting adalah bagaimana supaya bisa nanti bersama-sama untuk lebih memahami, lebih lagi mengkaji soal keuangan ini. Terkesan mudah karena kita tiap hari nemuinnya, tapi ternyata banyak sekali celah-celah godaan syaitan. Ya, godaan setan ini dari kanan, kiri, depan, belakang kita itu menggoda terus. Bagaimana salah satunya ya dari amwal, dari aulad, dari yudi'uhum. Jadi 3 hal ini yang biasanya digoda oleh setan melalui harta-harta kita, melalui anak-anak kita, ya, melalui janji-janji kita, janji-janji politik ya, sekarang ini dan janji-janji politik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi saya masih belum jelas mengenai zakat masing-masing suami dan istri. Apabila suami dapat dari suami, mohon dijelaskan lagi katanya masing-masing. Yang kedua, tentang pinjaman online yang sekarang telah pinjol itu, apa hukumnya Bu Ustazah? Dan bagaimana mencegah anak-anak muda ini terhindar dari pinjol? Karena sekarang banyak sekali. Dan kenapa tidak ada suatu badan yang mengarahkan bahwa itu gimana hukumnya kita tahu? Ya, terima kasih. Iya, iya, iya ini aduh iya. Waktu itu kita udah kenalan ya, waktu yang pertama ke sini. Tapi ya intinya saya dari keturunan Tionghoa, papa mama Tionghoa, dan kami memang mempercayai semua agama. Tapi saya kami sebenarnya Konghucu. Tapi karena dulu dilarang, kami ngakunya Buddha. Jadi di rapor-rapor itu di Buddha tulisannya. Tapi saya ke gereja. Sampai kemudian juga kami memeluk Islam. Jadi macam-macam agamanya. Sampai saya SMA. Baru saya merasa ini kayaknya Islam yang paling bagus. Islam yang paling ini. Jadi saya minggat dari rumah karena saya udah nggak kuat dengan multi agama ya di rumah. Saya bilang saya mau minggat aja dah ke Jakarta. Dari Lampung, saya orang Bangka, papa Bangka, tapi saya lahir di Batu Raja di Sumatera Selatan, sering ke Lampung, banyak saudara di Lampung. Jadi minggatnya itu dari Lampung ke Jakarta. Alhamdulillah di Jakarta. Jadi pada saat itu ya memang makanan, gaya hidup segala macam ya memang ya tidak Islami ya. Jadi memang ketika saya pikir saya mau masuk Islam, betul-betul Islam yang benar gitu. Alhamdulillah Allah tunjukkan masjid ya, Masjid Istiqlal, di mana saya kemudian menjadi seorang aktivis masjid saat itu dan banyak belajar Islam, banyak belajar Al-Quran,
Dan alhamdulillah saat itu juga saya aktif di Masjid Lautse. Pernah ke Sawah Besar? Ya, jadi ada 2 masjid saya, Istiqlal dan Lautse. Karena Lautse itu kan memang untuk yang mu'alaf. Dan saya aktif di sana, saya kemudian dapat orang tua angkat karena saya tidak tahu tinggal di mana. Waktu itu Masjid Lautse itu sebenarnya sudah ada asrama, cuma belum jadi, baru dibangun masjidnya. Jadi ada yang nampung saya, namanya Ustazah Komaria Baladrap Tegioksin, Chinese juga, mu'alaf juga, di Tebet, di Jakarta Selatan ya, Tebet, dekat Kampung Melayu. Terus ya kayak usia mana ya di sini 18 tahun lah, 18 tahun, 19 tahun, 18 tahun, tamat SMA. Jadi saat itu saya bekerja di perusahaan, terakhir itu bekerja di bank, di Unibank. Ya, bekerja di Unibank di Jalan Sudirman. Terus sebelahan dengan tahun 92 itu berdirilah Bank Muamalat Indonesia yang pertama. Di sebelah saya persis. Saya ingin banget pindah ke bank itu. Tapi kemudian disarankan oleh Dr. Muhammad Syafi Antonio, mungkin ada yang kenal. Beliau sampaikan, udah kamu ikut saya aja yang tempat saya dulu kuliah di Malaysia. Jadi wasilahnya beliau, kemudian kalau kamu pintar kamu dapat beasiswa katanya. Alhamdulillah saya memang lumayan pintar ibu. Dari SD, saya SD, SMP, SMA lumayan cerdas lah, juara-juara. Makanya saya belajar Islam itu karena saya cerdas, saya disuruh ikut cepat-tepat di TV. Jadi suruh belajarnya ke keluarga Muslim semua. Jadi saya lihat bagus banget ya Islam ini. Jadi salah satu kenapa saya itu dapat hidayah dari keluarga. Makanya ibu-ibu sekalian jaga keluarga kita. Ini bisa menjadikan orang yang non muslim itu tertarik gitu. Seperti yang di Qatar itu kan hubungan ayah sama ibu dan anak, heran dia segitunya ya gitu kan. Nggak ada itu di Inggris itu hidup kayak gitu. Nah jadi balik lagi tadi ke Jakarta, saya akhirnya dapat beasiswa ke Malaysia S1, belajar jim, ha, kho di situ tuh. Karena susah banget ngebedainnya. Thailand aja jangan bedaan. Ada di sini gitu kan, ada yang nggak pakai tai lalat. Wah setengah mati saya ini belajarnya karena kan udah besar ya. Kalau ada adik sekarang kan masih kecil-kecil, pinter jadinya bisa. Alhamdulillah dapat beasiswa, memang saya cerdas, aktif gitu ya, aktif lah. Selesai di sana kerja. Jadi 10 tahun lah di Malaysia. Menikah dengan kakak kelas orang Aceh, cinlok, cinta lokal. Menikah terus tinggal di Malaysia. Anak saya 2 lahir di sana. Pulang ke Indonesia diminta Pak Safei yang tadi untuk membantu tazkiyah. Dan saya mendapatkan amanah menjadi rektornya di 2017. Dan kemudian S2 di sini di Indonesia, S3 ke Inggris. Jadi saya di Inggris itu 2011 sampai 2017. Memang saya banyak hidupnya di luar negeri. Berkeliling dunia, sering saya 30 negara lah. Baru 30 negara. Di Inggris lama, makanya sering ngelihat keluarga-keluarga Inggris, bagaimana Islam itu tumbuh di sana dan sebagainya ya. Nah, alhamdulillah balik ke sini, kuliah lagi. Saya memang suka belajar. Jadi S3 saya ada 2. Terakhir S3 saya di bidang Quran dan tafsir. Tapi S1, S2, S3 akuntansi syariah. Jadi bagi saya, ibu-ibu sekalian, hidup saya susah, bukan susah karena nggak makan, tapi karena berjuang ingin Islam. Tapi ketika setelah saya membulatkan tekad saya ke Jakarta, saya rasa Allah memberikan saya bertubi-tubi kenikmatan. S1, S2, S3 saya majanan, gratis dapat beasiswa. Banyak banget yang nikmat saya, semakin saya mendakwahkan Islam, semakin banyak kemudahan-kemudahan dalam hidup saya. Nggak pernah saya nggak makan, nggak pernah saya nggak makan, nggak pernah saya nggak ngerasa nggak ada uang. Jadi memang ini ya luar biasa, Islam itu memberikan saya kemudahan-kemudahan dan saya sangat
bangga sekali bisa memeluk Islam, senang sekali, bersyukur sekali bisa memeluk Islam. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang lahir secara Islam ya, mungkin sebagian besar lahir Islam ya ibu ya, anak-anak kita juga, adik-adik juga ya, lebih banyak bersyukurnya. Karena saya tidak merasa hidup seperti ini. Yang tadi saya kan megang-megang babi, makan apa aja, apalagi kami judi, main, pokoknya macam-macam dah maksiatnya itu. Saya karena gara-gara itulah saya jadi berontak. Dan ketika saya menemukan Islam itu ibu, saya kan ke rumah teman saya lihat dia cium tangan persis yang di Qatar itu. Makanya saya rasa banyak orang masuk Islam deh yang di Qatar itu. Saya lihat dia cium tangan ke ibunya. Saya bilang saya nggak pernah cium tangan ke mama papa saya. Terus ngomongnya santun, mereka sholat bersih, wajahnya nggak ada alkohol, nggak ada babi, nggak ada ini. Perasaan kok kayaknya enak banget jadi ini. Pergi lagi ke rumah yang lain, sama juga. Mesra banget dia ya, pengen banget jadi keluarga kayak dia. Pergi lagi yang lain, namanya Uci, Lucy, Dewi, Nina, sama Lili. 4 nama teman saya ini yang saya ingat tuh. Dewi, Nina, Lucy, Lili, tahu aja. Yang udah meninggal Lucy, Uci. Masih orang tuanya masih saya telepon, masih saya ini. Karena begitu luar biasanya mereka motivasi kepada saya. Memang Allah yang menentukan, yang ngatur semuanya ya. Kok baik-baik banget gitu, akur-akur, santun-santun, sholat semua, nggak gaduh. Di rumah balik, ampun pusing dah saya. Mabok lah, judi lah, inilah, aduh. Duit, semuanya duit. Semuanya diukur duit. Sampai sekarang saya juga pusing tuh sama saudara-saudara saya itu. Duit semua. Nah, duit penting ya ibu ya, tapi dekat kepada Allah. Patuhi aturan Allah. Ya. Ada masalah bukan karena duit. Pertama ada masalah doa kepada Allah. Al-Quran gak boleh tinggal. Itu tuh prinsip-prinsip seperti itu yang membuat saya pikir saya ini tenang banget. Ya. Saya nggak pernah takut, saya nggak pernah bangga. Barusan 2 hari yang lalu saya mendapatkan penghargaan internasional. Sering lah dapat penghargaan. Tapi kayaknya nggak ada apa-apa tuh. Masuk koran hari ini, tapi nggak ada apa-apa dah. Nggak ada rasa-rasa gimana gitu, kayaknya biasa-biasa aja gitu. Jadi rektor nggak ada apa-apa. Nggak jadi rektor juga lagi nggak apa-apa perasaan. Nggak ada apa-apanya gitu. Kayaknya udah bisa saya kendalikan gitu. Mau riswah, maaf ya, nggak butuh. Jadi udah lewat ya, udah bisa saya kendalikan. Alhamdulillah, saya yakin itu karena kedekatan saya malam terus berkhalwat, terus mengkaji Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Nggak boleh saya udah pastikan setelah bangun tidur saya nggak boleh lihat apa-apa kecuali Al-Quran. Sebelum tidur saya harus lihat Al-Quran. Walaupun udah capek, sakit, saya lihat aja. Walaupun Al-Quran, ya tinggal di bawah. Saya kan tidur di lantai 2. Ya tinggal di bawah. Read Quran Tazkiyah. Baca, baru saya tidur. Gak boleh, pokoknya saya harus sebelum tidur harus lihat Al-Quran. Karena mata kita harus ngelihat yang baik-baik. Sebelum kita ngelihat yang lain. Jadi senang banget bisa kenal Islam ya. Bersyukur sekali. Islam itu bersih ya, Islam itu nyaman, damai, Islam itu kekeluargaan. Ini yang perlu kita sampaikan nilai-nilai tadi. Balik lagi ke pertanyaannya. Kalau enggak nanti panjang banget. Oh baca aja nanti ada di koran. Banyak saya mah tentang saya di koran. Wartawan sering banget tuh nanyain. Saya bilang kan saya udah mualaf udah lama. Masih dong, tolong dong ceritain, katanya disuruh ceritain sama wartawan. Nah jadi ibu-ibu sekalian tadi ya, mengenai harta suami istri. Ya, jadi harta suami istri kita tidak bekerja tapi mendapatkan nafkah dari suami dan ada lebihnya. Tanya suami, ini untuk mama kah lebihnya? Kalau untuk mama, apapun yang dibelanjain oleh mama, emas segala macam milik mama. Dari suami tadi yang sudah dizakati oleh suami, ingat yang zakatin suami bukan kita. Tapi boleh kita bantu hitungin. Pak, ini harta papa. Kan kalau yang dikasih oleh suami belum dizakati oleh kantor,
atau bisnisnya belum ini berarti yang punya yang kita dapatnya belum dizakati. Harusnya dizakati dulu oleh suami baru dikasih ke kita. Nah, itu satu ya. Terus yang kedua, kalau suami ngasih semua sih enak kita ngezakatinnya. Lah kalau misalnya separuh-separuh di beliau, apalagi kadang-kadang ada tipe suami, ya yang penting aku kasih 20 juta ya, Ma. Yang 20 jutanya di beliau. Apakah ini dizakatin? Tanya juga ya. Terus setelah itu setelah dizakati oleh suami, bukan kita yang zakati, karena beliau yang punya kewajiban untuk menzakati harta pendapatannya. Nah, kan dari 20 juta ini misalnya ada sisa, kita beliin emas. Emas kita bertumbuh 10 gram, 10 gram, 10 gram. Jadilah 85 gram tahun ini. Wajib kita keluarkan zakatnya. Loh, kan tadi kan dari suami udah keluarin zakatnya. Beda. Jadi harta zakat pendapatan itu ya ketika suami dapatkan 2,5% dari gaji dari pendapatan kotornya. Ya, misalnya di atas 6,6 juta atau sekitar 85 gram emas per tahun. Kan ada kan orang-orang yang nggak dapat tiap bulan kan. Nah, dihitung aja. Kalau misalnya sekitar setahun ini suami saya kira-kira pendapatannya sekitar 80 juta deh. Nah, berarti udah wajib zakat setiap bulannya. Setiap dia dapat uang. Ya. Itu pendapatan. Terus ketika dia menjelma jadi aset lain atau harta zakat yang lain seperti emas diinvestasikan oleh kita, pintar-pintar kan ibu-ibu diinvestasikan di tabungan. Tanya sama suami, ini tabungan mama ya atau tabungan siapa? Nggak boleh atau tabungan bersama, nggak boleh. Karena zakatnya harus dikeluarkan oleh orang itu. Misalnya, oh ya mama, nanti mama taruh 20 juta. Sisanya kan ada 10 nih mama. 5 juta masukin tabungan papa, 5 juta masukin tabungan mama. Boleh kita jadi manajernya, boleh. Tapi nanti tabungan mama jadi dapat 100 juta. Tabungan papa 100 juta. Kalau udah dipisah begitu, tahu zakat mama sama papa beda. Kalau misalnya gabung, misalnya pokoknya mama tabung aja, itu milik kita bersama. Jadilah dia 100 juta. Milik mama 50 juta kan? Milik papa 50 juta. Udah keluar zakat belum? Wajib zakat belum? Kan 100 juta totalnya. Udah wajib zakat belum? Belum, karena milik papa sama mama 50-50 walaupun satu rekening. Tapi kalau kagak jelas, ini yang saya bilang tadi, kalau kagak jelas bingung kitanya. Makanya itu penting kepemilikan itu, bukan mau misah-misah harta, bukan. Ini milik siapa, kewajiban siapa, itu yang paling penting. Karena ini dipertanggungjawabkan nanti, di akhirat nanti. Kalau nggak tahu, tanya sekarang. Nanyanya juga hati-hati ya ibu-ibu ya. Suami agak sensi-sensi nih kalau ngomongin soal ini ya. Makanya jangan tanya ketika pulang dari kerja capek-capek. Pak, tadi kan Pak di Nurul Kolbi tadi habislah aku nanti. Ya, jadi setelah minum atau ketika setelah lagi mau kerja, pokoknya lagi ujung minggu gitu kan, lagi enak Pak, bisa nggak kita bicara soal harta kita? Apalagi itu soal kewajiban. Nanti kalau ada papan tulis, nah ini dia, ya. Nanti ibu-ibu, ya, ini ya misalnya ini suami, ya, ini suami, ini istri, nggak kelihatan ya bu? Nah, ini ya suami, nah ini istri. Kalau belum dipisah, ini kalau sudah dipisah, kalau suami dan istri. Ini uang di bank, misalnya 20 juta, ya kan? Terus emas semuanya 100 juta. Ini asetnya, ya kan? Hartanya. Oh ya. Ini harta. Nah, ini kewajibannya, hutangnya, ya. Kewajiban. Misalnya dengan ibu, utang kepada ibu mertua misalnya. Ibu aja karena suami istri kan, ibu siapa? ibu Ani misalnya 50 juta. Ini kan 120 kan? Nah, Ibu Ani utang, ini kewajiban, ini harta. Kewajiban Ibu Ani sama bank 20 juta. Nah, ini 70 juta. Ketika harta ini kan dari bank ini 20 juta ini semua ini gaji lain ya. Kalau gaji kan nanti gaji suami misalnya 20 juta
Berarti kan dia sudah lebih dari 85 gram emas per tahun kan. Berarti kali 2,5%. Berarti 500.000 kan. Ini zakatnya. Nah, makanya di sini Bu, kalau ini belum dibayarin zakatnya, karena tidak semua perusahaan bayarin zakat suami kita. Tidak semuanya motong. Kalau sudah dipotong, alhamdulillah bagus. Pajak, ya pajak udah dipotong biasanya. Paling kental pajak kalau zakat nggak semua perusahaan. Bagusnya zakatnya di perusahaan. Nah, nanti ngendap di sini uangnya. Ini uang siapa? Ini kalau gabung ya. Ini uang siapa? Ini emas siapa? Yang ngatur kita kan? Nah, ini utang siapa? Kewajiban siapa? Nanti kalau ada yang meninggal, ini harus dipisah dulu. Misalnya meninggal, suami yang meninggal misalnya. Oke, ini berdua. Ya, ini berdua. Ini pertama zakat aja udah bingung kita kan, siapa yang bayar zakatnya. Kenapa kalau 20 juta ini punya suami istri, masing-masing 10-10. Kalau dia 200 juta, masing-masing 100-100, ya kan? Yang 20-20 sih nggak apa-apa, pasti aman karena nggak perlu bayar zakat. Cuman nanti dengan emas ini dengan 200 juta 100-100. Nah, kalau dia tahu ini miliknya 50-50% atau separuh-separuh, berarti sudah harus dibayarkan zakatnya masing-masing. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ini 120 kemudian 70. Nah, ini ya, pertama dari sisi zakat. Tadi zakat harta ya, di sini juga dipertanyakan. Nanti zakat malnya. Kenapa ini semua dikurangin hutangnya? Ini kalau sampai 85 gram emas, dia harus bayar zakat lagi tiap akhir tahun karena ini zakat mal. Nah, kalau ada yang meninggal, ini lagi lebih seru nih. Kebanyakan masalahnya adalah di soal harta ini. Karena nanti kalau suami udah meninggal, ini milik suami yang mana dulu dipisahkan. Misalnya 50-50. Kalau setuju, ahli waris yang lain bilang 50-50. Ada lagi yang ngebisikin, itu kan punya emasku semua, itu punya iniku semua, punya abangku semua ini. Nah, makanya supaya jelas, ini harusnya dijelaskan. Ini kalau 50-50 oke lah. Ini berarti punya suami 10 juta. Emasnya 50 juta. Terus utangnya, benar nggak? Bagi dua. Benar, 25 juta itu bagi dua. Nah, banknya ini, iya 25 juta. Iya, ini kalau jelas 50-50. Nah, makanya sebelum itu, kalau nggak jelas, minta dijelasin. Ya. Nah, terus 20 juta. Ini punya utang 200 juta misalnya. Ya, punya utang 200 atau 20 juta punya utang. Nah, dengan bank ada asuransi. Ya, asuransi misalnya, berarti nggak perlu bayar. Kalau nggak ada asuransi berarti 10 juta. Ini begini ngitungnya. Nggak semudah ini ngitungnya ibu-ibu. Belum lagi rumah. Ini rumah, belum ada rumah di sini. Nah, rumah nih. Rumah harganya berapa? 1 miliar. Ini milik siapa? Bagi dua. 500. Ini semua dihitung baru kemudian hukum warisnya jalan. Yang masalahnya kalau ini yang bingung. Karena nggak semuanya duit kan. Coba lihat rumah, terus emas, nggak semuanya duit. Emang mau dipotong-potong. Nah, terus kapan dijual rumahnya? Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi, kenapa itu penting? Nanti harusnya dibuat seperti ini. Punya suami yang hartanya mana, yang kewajiban istri mana. Ini uang di bank berapa, emas berapa, rumahnya mana, mobilnya mana. Nah, misalnya punya suami bank 20 juta. Yang punya istri 10 juta. Emas suami ada nggak emas dari perusahaan misalnya? Ada 10 juta. Punya istri 50 juta. Terus rumah kita sekarang berapa? 1 miliar. Berarti 500 juta di sini, 500 juta di sini. Tulis aja begitu. Nah, ya kalau bisa, nah itu dia. Kalau itu milik bersama. Nah, ya memang kalau misalnya dalam hukum Islam atas nama siapa saja, kalau misalnya itu disepakati itu bagi dua, ya bagi dua. Tapi nanti di dalam hukum positif, nah itu dia. Kalau ada yang meninggal, berarti kan kalau udah dibagi begini kan mudah.
Kalau disepakati bagi dua, berarti kan ini mudah. Nanti kalau suami meninggal, ini aja hartanya aja yang dihitung. Dikurangi kewajibannya nanti, karena sebelum dibagi warisnya harus dikurangi dengan kewajiban dulu. Harta suami, harta istrinya diambil dulu, jangan dibagikan. Yang masih hidup, yang meninggal ini dulu. Ini yang dibingungkan. Nah, itu dia yang membingungkan. Apalagi nanti rumahnya satu. Janganlah dibayar. Rumahnya 1 miliar kan? Rumahnya satu. Yang banyak kejadiannya, udahlah ibu itu jangan dibagiin dulu karena ibu masih di rumah itu. Nggak boleh. Jangan pula suruh ibu kita keluar dari rumah itu. Makanya anak-anak harus diajarin ngewaris. Ini rumahnya 1 miliar, ya kan? Jangan dibagikan dulu, yang penting dihitung. Kita juga harus legowo ibu-ibu ya. Jangan tersinggung kalau ngitung-ngitung waris. Ibu mau diusir dari rumah ini ya? Jangan. Jangan tersinggung kitanya. Nah nanti gini, kalau misalnya suami meninggal, ibu masih di situ. Anak-anak juga jangan sampai pekewuh gitu ya. Jadi gini, misalnya harta ibu semuanya 1M, harta mayit. Ibu, ayah, suami punya ayah misalnya. Nah nanti kita pertama kalau ada yang meninggal ibu-ibu ya, sekarang latihan sekarang. Insya Allah nggak tabu, nggak apa istilah namanya bahasa pamali, nggak ada istilahnya, nggak ada. Biasain ngomong kayak gitu di rumah. Nanti dibuat, kita buat family tree, ya. Di sini ada ayah, ada suami kita, ada istri kita, ya. Di sini ada ayahnya, ada ibu. Di sini ayah nggak ada lagi, ibu udah nggak ada lagi. Ini dari pernikahan ini ada anak, satu laki-laki, satu perempuan. Terus ada cucunya 2 laki-laki. Bagaimana perhitungannya? Dari 1M ini hitung dulu, jangan tersinggung dulu. Ibu-ibu jangan tersinggung dulu ya. Suami juga jangan tersinggung dulu. Hitung dulu. 1M ini untuk ayah ibunya 1/6. Istrinya dapat 1/8. Nah ini dia istri ini. Enging kecil banget 1/8. Ya kan? Dapatnya cuma 125 juta kan? Sisanya untuk anak-anak. Anak-anak juga diajarin. Harus biru walidain. Biru walidain itu ya sayang kepada orang tua. Nggak mungkin lah ibu diusir dari situ. Nah makanya ini anak-anak kan sisa dibagi 5. Ya karena ini 2 bagian, 1 bagian. Nah ini jangan dibagi dulu, dihitung dulu. Nanti setelah dapat bagian-bagian gini, semuanya udah tahu haknya, mungkin ada yang mengikhlaskan. Ada seperti itu, boleh. Yang penting dihitung dulu. Ma, aku nggak mau. Ma, aku nggak mau. Ma, aku nggak mau. Kata ayah ibunya mertua kan? Anakku, aku nggak mau. Tinggal kamu aja lah rumah ini. Jadi semuanya milik istri, boleh. Tapi dihitung dulu, jangan sampai kita menguasai harta waris. Dan rumah bukan hanya rumah dan isinya. Halo ibu-ibu. Sendok, garpu, piring, gelas itu harta waris. Dihitung semua. Hati-hati, makanya jangan banyak harta. Boleh banyak harta sih. Yang penting tahu milik siapa. Ya. Oke? Nah, jadi ini dibiasain. Janji ibu-ibu, biasain kita ngomongin di rumah, ya. Biasakan. Anak-anak kita diajarin, ya. Anak-anak kita nih ya, ini diajarin. Oke? Nah, itu tadi ibu. Nah, terus satu lagi tentang pinjol ini, ibu tahu nggak berapa jumlah pinjol bodong di Indonesia? Saya pengawas di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, ngurusin pinjol-pinjol. Sedih tadi ibu bilang tadi, kok nggak ada badan yang ini? Ada badannya Otoritas Jasa Keuangan. Ibu-ibu tulis nomornya. 157 kalau mau nelpon, atau kalau mau WhatsApp 081 157 157 157 untuk melaporkan kalau ada yang terjerat pinjol. Untuk melaporkan kalau atau mau nanya kalau ini pinjolnya mencurigakan nih perusahaan di sebelah rumah saya atau ada orang ini bawa-bawa ini benar nggak sih? Laporkan.
Banyak sekali. Ibu-ibu tahu nggak kenapa ibu-ibu suka dapat tawaran ini? Hutang cepat cair, pinjaman cepat cair. Tahu? Dari mana? Kenapa mereka tahu nomor kita? Kenapa? Jangan tanya saya. Karena di dalam nomor ibu mungkin atau kemungkinan besar enggak. Pertama, ibu-ibu ngasih nomor kartu nama. Ibu-ibu ada kartu nama enggak? Enggak ada ya. Atau ibu-ibu pernah nulis di mall-mall? Ingat nggak mau dapat piring cantik? Udah mau dapat piring cantik, tulis dulu nomor teleponnya. Satu lagi, ibu-ibu diminta di mall-mall isi survei dapat hadiah apa tapi tulis nomor telepon. Itu salah satunya. Yang keempat adalah cara kenapa mereka tahu, karena ada salah satu atau salah dua di nomor kontak kita yang minjem pinjaman bodong. Enggak, dia ditanya sama perusahaan yang itu, kamu mau pinjam sama saya, tapi kamu harus nyerahin semua nomor kontak kamu. Boleh nggak kamu share kontak? Ada kan tulisannya share kontak? Kalau kita bilang enggak, kagak jadi. Karena itu jaminan. Kalau kita bilang iya, sejak saat itu dia mulai melihat semua. Dan dia langsung di-blast sama dia. Langsung di-posting-postingin semua. Makanya kita heran. Kok tahu aja sih? Pertama kita senang kali ya. Bangga dulu. Orang pada tahu nomor telepon saya. Enggak Bu, jangan bangga gitu ya. Itu pasti ada sesuatunya. Jadi dia menjaminkan kita. Ibu itu belum serem itu. Nanti suatu hari dia datang. Si A, si ini, Ibu Helen telah meminjam ini. Wah, dimalu-maluin Ibu Helen. Itu memang modus dia. Hukumnya apa? Haram. Karena apa? Bunganya 1% per hari. Orang yang nggak mampu, 1% itu kecil bagi dia. Orang yang nggak mampu, yang lagi butuh, nggak ngitung. Tahu nggak Ibu 1% itu berapa? 1% itu dikali 30 hari, 30%. Kalau minjemnya 1 juta, bunganya 300.000 1 bulan. Itu rentenir kelas kakap. Ngeri banget. Karena dia nggak jaminan. Jaminannya apa? Ingat ibu kalau suka dipoto KTP selfie? Kalau nggak resmi jangan mau. Ibu-ibu, kalau di Indonesia belum ada kejadian yang parah ya. Tapi kalau di Cina, di Pakistan, di negara-negara yang lain, mereka malah disuruh foto nggak pakai baju. Jaminannya. Dan mereka tahu, dari 10 orang yang kena pinjol, 7 orang gagal bayar. Gagal bayar, pasti bakal gagal bayar. 7 orang dari 10, dan dia memang cari orang yang seperti itu. Kenapa? 7 orang ini nanti dia bilang, aku lihat baju kamu, body kamu bagus, kayaknya sehat, ginjal kamu jadi jaminan, bayar pakai ginjal. Nah ini udah terjadi. Makanya kemarin ada teman saya, suaminya mau ganti ginjal, mau transplant ginjal. Kata saya, dapat dari mana? Saudara-saudara ada nggak? Ada sih saudara, tapi masih muda-muda semua. Kami berebut dalam keluarga. Jangan deh, jangan, kasihan mereka kan masih muda. Masa nggak ada ginjal masih muda gitu. Kita cari yang lain. Dapat. Kata rumah sakitnya apa? Rumah sakit Jakarta. Ada dari Cina. Ginjal dari Cina. Jangan-jangan korban pinjol. Karena kalau diambil manusia itu bisa hidup dengan 1 ginjal ya kan? Nah, jadi salah satunya organ ibu-ibu sekalian yang diincar sama mereka-mereka ini. Kalau di Indonesia belum saya dengar kasusnya sampai dia organ, tapi di luar negeri udah banyak. Nah, paling banyak di Indonesia itu orang Indonesia itu pemalu dan nggak mau heboh keluarganya, malu keluarganya. Jadi dia apapun diusahain sama dia. Dia nanti minjem ke kanan ke kiri, dia jual barang dan segala macam untuk membayar pinjol. Dia heran, minjem 2 juta kok jadi 60 juta. Karena dia ngundur dan dia pikir orang nggak bakal datang, orang online gini kan. Nggak taunya serem ibu sekalian. Nah itu bahaya banget pinjol ini, bahaya banget. Sebutkan, kasih nomor-nomor telepon itu kalau ada orang yang kena pinjol jangan dibantu. Suruh mereka ngadepin ke polisi. Sekarang polisi juga udah tahu. Ya kasih aja makan untuk dia. Jangan kasih, kalau dia bilang tolong aku mau bayar dulu pinjol aku ini segini. Jangan dibantu. Suruh mereka ngadu ke polisi. Karena dia nggak akan bisa nutupin utangnya kalau kita bantu 2 juta, karena utangnya 60 juta.
bunganya terus ngebuk semua. Kalau dia terus ngikutin orang-orang yang seperti itu, habis dia. Ibu-ibu tahu yang di TV-TV digebrek pinjol kantor-kantornya, kantor pinjol banyak komputernya kan, orang-orang yang kerja di sana. Besok lagi dia buka perusahaan baru lagi. Karena dia tahu orang Indonesia pasti suka sama dia. Jadi kalau kita nggak berantas sama-sama, hidup terus dia. 3 tahun terakhir itu didapati 4.200 pinjol bodong di Indonesia. Sampai 2021 terakhir kemarin. Serem nggak? Dia gentayangan di mana-mana karena nggak perlu pakai kantor. Dan namanya disyariah-syariahkan atau dibagus-bagusin. Namanya, ya misalnya pinjaman dana, kayaknya pinjaman itu RI, atau dia mirip-miripin yang resmi gitu supaya kita terkecelek. Ya, jadi banyak banget. Ada lagi sampai jam berapa kita? Sudah selesai? Boleh? Ya. 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 Kesehatan. Kalau ya pertama Bismillah, asuransi insya Allah asuransi syariah itu sudah ada fatwanya di Indonesia sejak tahun 2004 atau 30 tahun yang lalu ya, 28 tahun yang lalu itu sudah ada resmi fatwanya di Indonesia. Khilafiyah atau pendapatan yang berlain-lain biasa ya, pasti ada. Namun secara resmi sudah beroperasi di Indonesia dan menggunakan konsep ta'awun takaful. Ta'awun itu artinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal birri wal itsmi wal 'udwan. Jadi kita diperintahkan Allah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Tapi tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan perseteruhan atau persengketaan. Nah, dalam konsep ta'awun ini insya Allah sudah diterima ya. Jadi karena memang niat kita untuk masuk program asuransi adalah saling tolong menolong supaya kalau misalnya kita ikut dengan kesehatan misalnya ya, kesehatan kita membayar sejumlah dana kontribusi ya kan. Jadi kita semua nih, kita bayar 100.000. Oke? Nah, terus kita nggak sakit, tapi orang lain yang sakit. Itu konsep menolong-menolong itu kayak gitu. Dari 100.000 1 tahun bisa masuk masjid Pondok Indah, rumah sakit Pondok Indah yang biayanya 20 juta. Kita nggak mungkin ini kan? Kok bisa sih? Kan kita bayarnya cuma 100.000, kok saya dapat fasilitas 20 juta? Ya karena itu, yang tadi tuh nolongin kita. Terus kita yang nggak sakit gimana dong? Rugi dong? Enggak, kan konsepnya nolong. Jadi niatnya untuk nolong. Jadi itu kerennya di asuransi syariah itu. Kita nggak sakit kita nolong orang, kita yang sakit kita ditolong orang. Jadi diperbolehkan, tidak ada masalah. Nah itu kesehatan. Yang jiwa yang mungkin banyak yang mikir, kok orang udah tahu kita bakal meninggal, terus meninggalnya berapa, usianya segala macam. Enggak, itu memang diperkirakan. Kan usia orang kan rata-rata meninggalnya di Indonesia tuh udah ada sejarahnya, udah ada statistiknya. Rata-rata laki-laki lebih cepat meninggal. Kita lebih panjang umur 2 tahunan. Ya, laki-laki itu sekitar 72, perempuan 74. Meninggal rata-rata di Indonesia. Di Inggris, negara-negara maju lebih tinggi lagi, 80-an. Semakin maju ininya, negaranya semakin tinggi dia karena kesehatannya yang bagus. Nah, yang ini diukur. Jadi kalau kita masuk program asuransi syariah, kita dapat sama tadi konsepnya ta'awun. Kita
beri dana kontribusi tiap bulan. Ada yang tahunan, ada yang 6 bulanan, ada yang 3 bulanan. Sampai 20 tahun. Kalau terjadi apa-apa, ada yang meninggal, yang memegang polisnya meninggal, berarti dia nanti memberikan hibah di situ. Ada penerima hibahnya. Makanya kalau dapat penerima hibah dari asuransi, tidak masuk harta waris. Karena itu bantuan orang lain. Jadi kan ini, ada orang tuh dia bayar asuransinya, misalnya nih tahun 1, ya sampai tahun 20. Dia bayar 1 juta tiap bulan, 1 juta tiap bulan, ya kan? Selama 20 tahun kali 12 bulan berarti berapa? 240 bulan kan? Kali 1 juta berapa? Hah? 240 juta. Tapi ketika dia meninggal di sini, dia baru bayar 100 juta. Tapi dapat dana santunan, namanya dana santunan. Itu udah dikasih tahu di surat perjanjiannya. Namanya polis asuransi. Di situ ditulis kalau aku dapat dana santunan kalau aku meninggal, kasihkan ke 1, 2 Ana, ada Dewi anaknya atau siapanya lah, terserah, nggak perlu anaknya kandung, siapa aja. Jadi nanti 100 juta ini dia sudah baru bayar 100 juta, tapi santunannya bisa 500 juta. Lebih tinggi. Kenapa? Ini riba ya. Kok lebih tinggi sih? Enggak. Karena dia tadi banyak orang-orang yang ikut kayak kita ini semuanya. Dan bukan hanya kita, ratusan lagi, ribuan lagi orang ikut. Jadi nanti ada dana yang namanya di sini, kumpulan dana tabaruk ya, atau dana kebajikan, ini yang nanti ngasih 500 juta ini. Padahal dia baru bayar 1 juta. Kenapa dia disantunin seperti ini? Karena orang menolong ahli warisnya atau anak-anaknya. Dan ini halal. Karena tolongan orang-orang. Kalau dia nggak meninggal, apa yang terjadi kalau dia nggak meninggal? Dia nggak meninggal, sampai 20 bulan, 20 tahun. Segini kan? Nanti ada dana investasinya, dapat juga lebih dari ini, sekitar 340 juta misalnya. Berarti kok lebih sedikit? Iya, karena dia tidak meninggal dan tidak ada dana santunan. Yang ada adalah diinvestasikan dananya itu, hasilnya itu dibagi ke dia. Ya. Nah, kenapa ini bukan jadi harta waris? Kenapa ini bukan harta waris? Karena ini hadiah dari orang ke anak ini, ke Ana dengan Dewi. Jadi jangan nanti, oh Ana Dewi kan ada di sini. Ini Ana si Ana. Ini Ana, ini Dewi. Kan dia dapat harta juga dari sini. Enggak, dia dapat harta waris dari yang milik ayahnya. Tapi yang ini bukan milik ayahnya. Adalah bantuan dari orang-orang. Karena milik ayah, kalau ayah kan ayahnya ini sebenarnya 1 juta ini udah niat sedekah. Ayahnya. Terus bukannya 100 tambah 400 ya, bukan, tapi 500 ini sepenuhnya, ada sebagian dari ayahnya juga, tapi itu udah niatnya sedekah, jadi bukan harta ayah. Ya. Nah, kalau yang begini nggak meninggal kan, nggak meninggal, ini dapat 340 juta ayah ya, kemudian besoknya ayah yang baru meninggal, ini baru harta waris. Ya, tapi kalau kesehatan nggak ada yang seperti itu. Kalau kita nggak klaim tahun ini angus, bukan angus, nggak ada sia-sia, bukan. Kita harus senang. Alhamdulillah Allah nggak kita ngasih saya sakit. Karyawan saya ada yang protes, Madam, saya nggak dapet ini, saya kan kontribusi terus kesehatan saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak sakit, saya nggak dapat apa-apa. Kata saya, kamu itu bersyukur. Pertama Allah nggak kasih sakit, sehat, bisa aktivitas, bisa ibadah, bisa kemana-mana, bisa makan enak. Emangnya enak tuh orang yang di rumah sakit? Tiduran di situ, emang dia mau? Mungkin ada 1-2 orang yang mau tinggal di rumah sakit kali ya. Tapi kan kebanyakan kita kan nggak mau tinggal di rumah sakit. Kita ngebantu dia. Keren kan? Dengan kitanya bersedekah, insya Allah tim imbalan sedekah luar biasa. Ya, gitu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu sekalian, dari sekarang kita semuanya syariah. Kenapa? Pesan-pesan sedekahnya itu luar biasa, kaya banget. Kita ngurusin suami kita, ngurusin gajinya, kita ingatkan untuk zakat. Artinya kita sedekah. Sedekah itu
khus min amwalihim shadaqatan. Jadi sedekah dalam bahasa Al-Qur'an itu termasuk salah satunya zakat, wajib. Kalau kita kan orang Indonesia kan sedekah itu nggak wajib ya. Dalam bahasa Al-Qur'an itu diterjemahkan yang tadi ayat yang tadi surah At-Taubah 103 itu wajib bentuknya. Jadi bahasa Al-Qur'an itu cantik ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi dia tergantung dari konteksnya ya. Jadi itu ibu-ibu sekalian, semua fase-fase keuangan kita insya Allah penuh dengan sedekah. Ya. Itu saja mungkin dari saya. Dengan syariah insya Allah lebih nyaman ibu-ibu. Perhatikan dari pertama uang kita masuk, kita belanjakan, kita berhutang, kita berinvestasi, dan juga kita ngurusin soal mau belanja, mau umroh, mau haji, mau liburan, termasuk antisipasi risiko kita masuk dunia pensiun, masuk masa pensiun seperti apa. Kemudian ketika kita juga mau ngurusin soal harta waris. Ya, jadi ini memang topik kita hari ini dari lahir sampai ke liang lahat udah tercukupi ibu-ibu ya, tapi pastinya perlu 8 jam biasanya saya kalau misalnya mau semuanya. Suatu hari nanti insya Allah kita jumpa lagi, atau ibu-ibu sekalian bisa ikut trainingnya juga ya, supaya jadi mentor di sini. Wallahu a'lam bishawab wa alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Dr. Maria Fisik. Kami aturkan terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebaikan dan berlimpah kepada Ustazah. Amin. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir. Insya Allah silaturahim kita akan dicatat sebagai amal ibadah untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua masih diizinkan untuk bersilaturahim dan menerima ilmu di pengajian yang akan datang. Atas nama kelompok yang bertugas, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu-ibu, mari kita tutup pengajian hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi